warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim fi suratil Ali Imran di ayat berapa nih? 50 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa musaddiqan lima bayna yadayya minat tawrati wa liuhilla lakum ba'dalladhi hurrima alaykum wa ji'tukum biayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratun mustaqim. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramin wal mukarramat, Bapak Ibu jemaah yang semua hadir pada kesempatan subuh hari ini yang ulun hormati, dan insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hentinya kita bersyukur alhamdulillah karena berkat iradat Allah hari ini masih bisa dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, diberikan luang waktu, kesempatan guna terus istiqomah, terutama melakukan salat subuh dengan berjamaah. Mudahan apa yang dilakukan yang kita sekarang ini menjadikan sebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, turunnya ampunan dari Allah, dan juga mudahan hajat dan keinginan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam tidak hentinya semoga dibaruahkan juga kepada junjungan alam Sayyidul Mustafa wal Murtada, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita tentunya, yang mudahan kita pun khususnya yang berkumpul di tempat ini, insyaallah semuanya kita diaku sebagai umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Tapi jelas aja kan suaranya nih. Jelas ya. Cuman agak sedikit serem kelihatan. Agak besar ini. Kayak anak baru menjelang menjelang balik mau. Mendadak gede nih. Sudah 2 hari nih. Suara enggak stabil. Mudah-mudahan kita sehat selalu semuanya. Perubahan iklim, perubahan cuaca, perubahan kantong ini biasanya. Biasa itu semua, berubah sudah. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa li uhilla lakum. Ini masih menjelaskan tentang perjalanan Nabi Isa dengan Siti Maryam. Kemudian penjelasannya ini tentang Nabi Isa-nya nih. Kemarin sudah disebutkan bahwa Nabi Isa diberikan keistimewaan oleh Allah bisa menghidupkan barang yang mati. Tanah yang tidak bisa hidup ditiup oleh Nabi Isa bisa hidup tuh. Burung itu dari tanah dipintal-pintal dibentuk burung, ditiup oleh Nabi Isa, hidup dia. Hebat tuh. Enggak kalah dengan ibu, bisa niup burung ibu juga. Burung apa? Kalau cuma niup ulun juga bisa kata ibu. Makanya disebut ruhullah. Di samping disebut kalimatullah, juga Nabi Isa itu ruhullah, ruhnya Allah. Sebab disebutkan di dalam menyebut ruhullah itu, Nabi Isa itu kemana-mana selalu didampingi dengan Jibril. Jadi kalau ada apa-apa tuh Jibrilnya bergerak gitu. Kalau Jibril yang bergerak ya apapun jadi gitu. Nabi Isa tuh begitu. Orang buta langsung melek. Butanya bukan buta bawaan. Kalau bukan buta katarak itu kan baru-baru datang tuh. Asalnya berarti kan melek. Ini butanya buta bawaan, buta permanen. Gak ada biji matanya, gak ada lubangnya. Lalu Nabi Isa diusap, selesai langsung. Itu kalau ada Nabi Isa macam begitu bisa, nggak ada perlu kita nih ada penyakit mata. Bahkan nggak ada bakalan terjadi itu rumah sakit mata. Semua cukup datang ke Nabi Isa, selesai semua. Nggak laku tuh dokter mata. Hebat luar biasa. 70.000 dalam sehari, bayangin tuh. Diusap, sembuh, nggak perlu nunggu lama. Kita nih nunggu lama itu kan, nunggu panggilan. Batang jam 8, dipanggil jam 2. Oh, Masya Allah kan lama tuh. Nabi Isa enggak, datang usap balik sana. Ini luar biasa. Bahkan yang paling menghebohkan itu wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Nabi Isa ini bisa memberitahukan apa yang dimakan oleh kita dan apa yang disisakan oleh kita. Bahkan kita tahu nih Nabi Isa tuh besok makan apa kita nih. Jadi sampai ke situ tuh ilmunya itu. Sehingga dikhawatirkan oleh mereka, wah jangan-jangan ini bisa tahu semuaan gitu. Akhirnya semua orang membohongi Nabi Isa. Anak-anak mereka pada waktu itu dikasih tahu oleh Nabi Isa, nak datang ke rumahmu itu, di balik pintumu itu nak ada makanan ini, makanan ini, makanan ini. Itu disembunyiin sama mereka. Begitu datang anak-anaknya ke situ, diambilnya semua tuh. Kata ayahnya, kamu siapa tahu dari mana ini? Nabi Isa yang ngasih tahu. Akhirnya kata ayah mereka, wah ini gawat juga kalau seandainya terus-terusan begini. Anaknya disembunyikan langsung, semuaan gak ada yang keluar anak-anak. Sampai suatu hari Nabi Isa nanya, kemana anak-anak ini? Kok gak ada satupun yang hadir? Biasanya ada kumpul-kumpul.
Begitu dia ditanyain kepada mereka, mana anak kalian? Oh, enggak ada. Anak kami enggak ada di tempat. Padahal disembunyikan di balik pintu. Tapi kita Nabi Isa kan tahu. Kata Nabi Isa, itu apa di balik pintu? Oh, itu bukan. Itu babi aja katanya. Pokoknya apa nih disebutkan itu apakah? Begitu disebutin begitu kata Nabi Isa, ya sudah kalau begitu buka aja tuh. Dibuka, ternyata anaknya jadi babi juga beneran. Karena disebutin babi jadi babi. Disebutin ayam jadi ayam gitu. Pokoknya apa jadi sembunyian jadi. Akhirnya mereka jengkel ya. Saking jengkelnya akhirnya ngenes. Lalu adalah niat busuk mereka untuk menghilangkan Nabi Isa alaihissalam. Lalu kemudian wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Nabi Isa juga membenarkan lima baina yadayya, dengan apa yang ada di hadapanku, kata Nabi Isa. Artinya min qabli, sebelum Nabi Isa sendiri. Minat Taurah, penjelasannya adalah kitab Taurat. Nabi Isa hadir belakangan, kitab Taurat sudah duluan. Tapi Nabi Isa tidak mengingkari adanya kitab Taurat. Bahkan Nabi Isa sendiri pun membenarkan adanya kitab Taurat. Bahkan wali urhilla lakum ba'dal ladzi hurrima alaikum. Nabi Isa itu menghalalkan sebagian apa yang diharamkan dari kitab Taurat. Jadi datangnya kitab Injil ini menasakh sebagian hukum yang ada di Taurat. Di antara yang dihapus itu hukumnya adalah pengharaman satu perkara yang ada di dalam kitab Taurat. Begitu datang kitab Injil dihalalkan. Makanya di dalam sebagian ulama ada yang menyebutkan bahwa min yang dimaksudkan itu adalah min litaba'id, sebagian. Walaupun ada yang menyebutkan minnya min lil kul, artinya semuanya. Tapi kalau semuanya banyak ulama yang protes. Sebab kalau semuanya yang diharamkan di dalam kitab Taurat itu dihalalkan di dalam Injil, berarti zina pun bisa jadi halal nanti. Maling pun bisa jadi halal. Bahkan babi pun bisa jadi halal. Sementara di dalam kitab-kitab yang dulu pun yang namanya zina, maling dan mabok dan sebagainya itu tetap haram. Tidak ada yang menghalalkan gitu. Makanya min yang dimaksudkan itu min litaba'in, sebagian. Dan ternyata banyak di dalam mufassirin menyebutkan bahwa yang dihalalkan itu adalah burung-burung. Dulu di dalam kitab-kitab Taurat itu burung diharamkan kepada mereka. Kenapa? Karena pembangkangan mereka itu kan dikasih makanan manna wasalwa dulu itu tuh. Manna itu disebutkan itu adalah merupakan burung, makanan burung gitu. Kalau di kita tuh kayak burung malon gitu nah. Burung malon apa? Yang suka digoreng tuh. Halo? Masih hidup semua? Ada kan burung malon tuh yang dijual belikan tuh di restoran tuh enak. Atau burung puyuh. Tapi ada yang menyebutkan manna itu burung puyuh. Itu digorengnya enak. Jadi lapar ngomongin-ngomongan. Nah itulah yang dihalalkan itu. Tidak semuanya dihalalkan gitu. Bahkan yang dihalalkan itu, yang diharamkan kita di kitab Taurat itu adalah lemak sapi. Lemak sapi, lemak kambing itu tidak dibolehkan di dalam Taurat tuh. Begitu datang kitab Injil dibolehkan. Memulasi dengan minyak itu. Makanya kan kesininya kenapa mereka itu sering betul itu mengolah
minyak-minyak dari babi. Karena dari dulu sebetulnya itu pengolesan itu tuh sudah ada dari lemak sapi asalnya itu. Lemak sapi, lemak kambing itu dulu tuh dipakai sama mereka. Cuman karena mereka itu tidak mau bersyukur dengan apa yang diberi oleh Allah, akhirnya diharamkan oleh Allah tuh. Mengolesi itu diharamkan. Sampailah datang Nabi Isa alaihissalam, barulah dihalalkan tuh. Sementara jarak Nabi Musa dengan Nabi Isa itu kan jarak yang luar biasa jauhnya. Ada yang disebutkan di sini, wa kana bainahu wa baina Isa alfun sanatin wa tis'imi'atin wa khamsatu wa sab'una sanah. Alfun 1000 sanah tahun, jadi 1000 tahun. Wa tis'imi'atin 900 wa khamsata wa sab'una wa khamsa 5 sab'una 70. Berarti 1975. 1975 tahun jarak Nabi Musa dengan Nabi Isa. Selama 1975 tahun itu umat Bani Israel diharamkan makan lemaknya sapi. Lemaknya kambing tidak boleh. Begitulah caranya tuh. Ini kan Nabi Musa ini bukan Nabi pertama di Bani Israel tuh. Disebutkan dalam mufassirin Nabi yang pertama dari Bani Israel itu adalah Nabi Yusuf bin Yakub. Itu Nabi pertama sebetulnya untuk Bani Israel tuh. Berarti Nabi Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Dzulkifli. Terus Zakaria, Yahya, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Zakaria, Yunus, Nabi Yahya, Zakaria, Isa. Dari Nabi yang diketahui dari yang 25, dari Nabi Yusuf tuh mulainya itu. Awalan dari nabinya Bani Israel. Terakhir Nabi Isa alaihissalam. Nah itu perjalanan yang bukan sebentar mereka tuh. Kalau ditanya misalkan, kalau yang sekarang itu Bani Israel yang dulu kah? Sebetulnya lain. Israel yang sekarang itu bukan Bani Israel yang dulu. Karena Israel yang dimaksudkan Bani Israel itu adalah turunan Yakub. Turunan Nabi Yakub alaihissalam. Kalau yang kumpul sekarang itu di Israel itu bukan turunan Yakub lagi sudah. Itu turunan dari belahan dunia kan yang kumpul ke situ. Yang mengatasnamakan rasnya ras Yahudi kumpul di situ semuaan. Makanya kulitnya kulit hitam, kulit putih, kulit merah ada di situ. Makanya ngaco itu kelakuannya. Tidak lagi mengatasnamakan Nabi Yakub lagi. Tapi alasan yang diburu oleh mereka adalah yang diburu tanah yang dijanjikan. Dulu sebetulnya memang begitu. Tapi karena mereka itu selalu membangkang, akhirnya dikutuk oleh Tuhan kan. Sehingga dalam pengutukannya itu salah satunya mereka tidak diberikan tanah air oleh Allah. Dulu disuruh masuk ke Palestina, mereka malah membangkang. Gak mau mereka tuh. Dibawa oleh Nabi Musa, gak mau. Nabi Musanya malah mau dibunuh juga. Dibawa oleh Nabi Yusa, sama akhirnya masuk juga oleh Nabi Yusa. Tapi akhirnya kan mereka membangkang lagi. Itu perjalanan panjang mereka tuh. Kalau yang sekarang ini bukan Nabi Yakub lagi sudah amburadul sekarang nih. Yahudinya Yahudi Zionis kalau sekarang nih. Dihalalkan makanan di sebagian. Makanya orang-orang yang memegang kitab Taurat banyak yang tidak suka dengan Nabi Isa alaihissalam. Sementara umat Nabi Isa pun juga kalau digituin banyak yang tidak suka lagi dengan umat yang ada di kitab Taurat. Akhirnya dari mulai dulu sampai saat ini antara Yahudi dengan Nasoro bentrok.
Itu bentrok, nggak ada beresnya. Gitu. Dan Allah sendiri sudah menyebutkan. Nggak ada keberesan terus-terusan. Bahkan ada lagi yang disebutkan fiha fahallalahum minas samak. Ada lagi yang menyebutkan iwak juga sama, diharamkan oleh Allah tuh untuk mereka tuh asalnya tuh. Datang Nabi Isa dibolehkan. Iwak tuh asalnya diharamkan juga tuh. Karena mereka pernah kedapatan tidak mau ibadah kan di hari Sabtu tuh. Gara-garanya apa? Memburu iwak tuh. Disuruh ke sinagog. Disuruh ke sinagog, tempat berkumpulnya peribadahan mereka. Ini enggak, malah mereka itu ngambil ikan di pinggir laut. Karena mereka itu mengambil ikan tidak patuh dengan aturan, akhirnya kan dikutuk oleh Allah jadi monyet. 12.000 seketika itu semua Bani Israel jadi monyet semuaan. Dan dari hari itu mereka diharamkan makan ikan. Kan rugi tuh pasar ikan. Gara-gara mereka nggak beli kan. Diharamkan semua. Datang Nabi Isa, boleh kata Nabi Isa, nggak apa-apa. Karena memang di dalam syariat Nabi Isa tidak diharamkan. Wajitukum bi ayatin mir rabbikum. Wajitukum, aku datangkan kepada kalian bi ayatin, dengan membawa tanda-tanda kebesaran Allah, mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Ini diulang-ulang kalimat wajitukum bi ayatin ini. Tadi juga disebutkan di awalnya tuh. Wa qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Dalam ayat sebelumnya. Ini juga diulang lagi. Apa maksudnya ini? Ini takkid. Artinya untuk memberikan penguatan sebuah hukum, untuk menjadikan kepercayaan bahwasanya kamu ini percaya enggak dengan aku sih? Bahwa aku ini utusan Tuhan bukan anak Tuhan gitu. Percaya enggak kamu tuh gitu maksudnya itu. Makanya didatangkan lagi ayat seperti ini. Fattaqullah, kata Allah. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ati'uni, dan turutlah kalian kepadaku. Maksudnya bima amarakum min tauhidillah wa ta'atih. Turut dengan perintah yang apa diperintahkan kepada kalian, min tauhidillah, untuk mengesahkan Allah sekaligus taat kepada aturan Allah. Bani Israel tuh. Jadi dicecar sebetulnya ketauhidan itu mereka tuh sama oleh nabi-nabinya itu. Cuman pembangkangannya ini nah. Dahsyat juga mereka itu pembangkannya itu. Bahkan kata Nabi Isa, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Sesungguhnya Allah itu Rabbi, Tuhanku, wa rabbukum, dan Tuhan kalian juga. Fa'buduhu, ibadahlah kalian kepadanya. Jangan melenceng gitu. Ini jangankan lama, Nabi Musa sebentar aja 40 hari pergi ke Bukit Turzina untuk munajat ke Allah, pulangnya lenceng langsung. Itu baru 40 hari. Apalagi setelah Nabi Isa itu enggak ada. 600 tahun kan. Makanya melencengnya jauh. Melencengnya jauh. Disebutin tuh, coba tengok. Mereka ini disebutin oleh Nabi Isa sendiri. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Allah itu Tuhanku dan Tuhan kalian juga, Bani Israel tuh. Fa'buduhu, ibadahlah ke situ. Tapi kenyataannya malah lain kan, Nabi Isa-nya yang disembah. Makanya pantas Nabi Isa itu nanti akan turun. Turunnya Nabi Isa itu untuk meluruskan ini nanti tuh. Salah satunya untuk meluruskan ini, di samping untuk membunuh Dajjal, juga akan meluruskan ini. Kata Nabi Isa, hadza siratum mustaqim. Ini loh kata Nabi Isa. Apa yang diperintahkan kepada kalian itu siratun mustaqim, ini jalan yang lurus.
Jangan dibohongkan, imanlah ke situ. Iman ke situ. Gembosan ini terus-terusan oleh Nabi Isa itu dikabarkan kepada mereka. Tidak henti siang malam Nabi Isa berdakwah dengan mereka untuk menjadikan Allah lah sebagai Tuhan mereka. Jangan yang lain gitu, jangan belok. Tapi karena mereka ini nih, kembali lagi nih, mereka ini kan kalau seandainya digituin itu kadang-kadang nggak mau terima. Udah tabiatnya dari dulu nih. Maka pada akhirnya mereka pun perencanaan untuk menghilangkan Nabi Isa tercetus juga akhirnya. Udah kalau begini kita ini nggak enak dengan Nabi Isa nih. Udah kita bunuh aja Nabi Isa sekalian. Akhirnya perencanaan itu dimulai itu. Diadain perencanaan untuk pembunuhan Nabi Isa alaihissalam. Yang namanya Nabi kan sudah kasih tahu oleh Allah kan. Firasatnya sudah lain kalau Nabi. Akhirnya kata Allah, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man anzari ila Allah. Qala al-hawariyuna nahnu anzarullah. Falamma ahassa. Ahassa itu ihsas bahasanya. Ihsas itu idrak, artinya menemukan, merasakan. Merasakan ihsas itu dengan panca indera yang 5 kan. Itu ahsas disebutnya. Panca indera yang 5 itu pendengaran, penglihatan, terus penyicipi, apalagi peraba, sama yang kelimanya penciuman. Itu adalah ihas itu disebutnya. Panca indera kan. Tapi yang dimaksudkan ini bukan panca indera itu, tapi yang dimaksudkan itu adalah mengetahui. Jadi falamma ahassa, setelah Nabi Isa itu menyadari, mengetahui, Isa-nya mengetahui minhumul kufra, daripada mereka itu ternyata kufur, mereka bermaksud untuk menghilangkan nyawa Nabi Isa alaihissalam, itu sudah tercium, sudah terasa oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, karena Nabi Isa sudah merasa begitu, akhirnya dipanggillah orang-orang yang pada masa itu mendekat ke Nabi Isa alaihissalam. Lalu qala, kata Nabi Isa, man ansori ilallah. Siapakah yang akan menolongku untuk menolong agamanya Allah? Siapa yang kira-kira siap untuk menolongku? Pada waktu itu qalal hawariyun, berkatalah hawariyun. Kata mereka, nahnu ansarullah, kamilah yang akan menolong agama Allah. Maka inilah yang disebut dengan kaum hawariyun kan. Kaum hawariyun itu jumlahnya 12 orang. Asalnya 13 orang sebetulnya itu. Yang mana 12 orang ini sebetulnya kawan dekatnya Nabi Isa. Dari mulai Nabi Isa dijadikan Nabi. Dari awal. Kawan dekat 12 orang itu. Nah, itulah yang menjawab pertanyaan Nabi Isa alaihissalam. Siapakah yang menolong agama Allah? Kata mereka, kami. Kami yang akan menolong agama Allah. Dari yang 13 itu 12 yang mengakui kepada Nabi Isa, yang satu yang jadi pengkhianat. Yang satu ini yang jadi pengkhianat. Karena Nabi Isa pada masa itu dikejar-kejar, karena orang sudah tidak suka lagi dengan Nabi Isa karena mengancam nafsu mereka gitu, nafsu keinginan mereka selama ini. Akhirnya mereka membunuh Nabi Isa, mau membunuh gitu, perencanaan itu. Nabi Isa kan sembunyi di satu tempat. Nah, yang memberitahukan adanya Nabi Isa itu adalah yang ke-13 itu tuh. Namanya itu Totyanus. Kalau dalam bahasa Ibraninya itu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu apa tuh? Yahuda. Yahuda itu Yahudi. Namanya itu Totyanus. Itulah dia yang ngasih kabar Nabi Isa berada di mana.
Nah, kalimat ini pernah juga diobrolin oleh Nabi kita ya. Nabi kita juga pernah ngomong begitu juga dulu ya. Ketika itu musim haji. Musim hajian, karena Nabi kita tidak bisa masuk. Lalu Nabi kita ngomong kepada para orang-orang pada waktu itu. Kata Nabi, "Man rajulun yu'wini ala an ablugha kalama rabbi." Siapakah orangnya yang mau menolong aku untuk menyampaikan kalam Rabbi, kalam Rabbku? Siapa yang berani menyampaikan kalam Rabbku? Kata Nabi, fa inna Quraisyan qad mana'uni an ablugha kalama Rabbi. Karena kaum Quraisy telah melarang aku untuk menyampaikan kalam Rabbku. Siapakah yang mau menolong aku? Nah, itu perkataan Nabi mirip dengan perkataan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu pernah mengatakan seperti itu, dimuat di dalam Al-Quran itu di dalam berbagai ayat. Ada lagi di dalam ayat yang lain kan disebutkan, kunu ansarullah, jadilah kalian itu penolong-penolong Allah. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyyin man ansari ilallah. Sebagaimana Nabi Isa pernah mengatakan kepada kaum Hawariyin, man ansari ilallah, siapa orang yang berani untuk menolong agama Allah? Siapa yang berani menolong agama Allah? Itu dulu ditawarkan macam begitu Pak, ngacung banyak. Kami yang berani. Dan itu bukan omong kosong, mereka itu bela-belain tuh. Bela-belainnya bukan main itu. Kalau sekarang kan kalau ngomong berani mati itu di depan tuannya aja, begitu sudah tuannya ditangkap lari semuaan. Kalau dulu enggak. Pokoknya apapun yang terjadi dengan Nabi, Nabi ditembak, saya pun ditembak, kan ibaratnya begitu. Orang-orang dulu tuh begitu. Kadang-kadang nabinya boleh jadi selamat, dianya yang terbunuh, nggak masalah. Sekarang ini boro-boro berani mati begituan. Disuruh bangun hal aja susahnya minta ampun. Ayo siapa yang berani menolong agama Allah, ayo kumpulin duit. Agak-agak tuh. Agak-agak bingung gitu. Susah nih. Ini kaum Hawariyin juga begitu. Hawariyin itu ada yang disebutkan diambil dari bahasa haur, artinya putih. Karena memang itu mereka itu selalu pakai baju putih-putih. Hawariyin itu. Ada yang menyebutkan Hawariyin itu pendek-pendek orangnya. Walaupun pada dasarnya ada juga yang menyebutkan kaum Hawariyin itu sebetulnya mereka itu orang-orang pada, kalau bahasa kita tuh pejabat-pejabat sebetulnya itu tuh. Kaum Hawariyin itu. Jadi bukan orang biasa sebetulnya. Mereka itu berani itu karena memang ada power di merekanya. Punya kekayaan, punya kekuasaan, berani menjadikan dirinya itu meng-backup Nabi Isa alaihissalam. Ada juga yang menyebutkan Hawariyin itu adalah mereka yang suka pemburu ikan. Itu kaum Hawariyin juga. Jadi hakikatnya wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas Hawariyin yang dimaksudkan itu adalah orangnya 12 orang. Nah, itu yang berani membackup Nabi Isa ketika masa itu. Ketika masa tersulitnya Nabi Isa dikepung. Kalau selebihnya banyak yang iman ke Nabi Isa banyak gitu. Cuman Hawariyin ini yang pada masa itu Nabi Isa berada di satu tempat, mereka lah yang membackup itu. Tempat itu. Bahkan mereka mengatakan amanna billah wa syahada bi anna muslimun. Kami ini iman kepada Allah, artinya membenarkan Allah. Washhad, saksikanlah oleh engkau ya Isa bi anna muslimun. Kami ini muslim. Semua Hawariyin itu muslim. Semuaan muslim. Bahkan mereka berdoa, Rabbana amanna bima anzalta. Wahai Tuhan, kami iman bima anzalta dengan apa yang kau turunkan, maksudnya Injil.
Kami iman kepada kitab Injil, wattaba'nar rasul, dan kami turut kepada Nabi Isa sebagai rasul. Faktubna, catatlah kami ma'asyahidin, menjadi golongan orang yang bersaksi. Itu orang Hawariyin tuh. Jadi orang Hawariyin itu diabadikan oleh Allah tuh. Karena memang berarti betul-betul beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Singkat cerita nih. Wa makaru wa makarallah. Mereka yang tidak suka dengan Nabi Isa itu membikin makar. Makar kan? Apa tuh makar tuh? Perencanaan. Perencanaan tipu muslihat. Makar itu. Ini khodi'ah disebutnya itu. Wa izharu khilafu ma yubtinu, mendohirkan perkara yang ada di batiniahnya mereka. Itu makar disebutnya. Kita tidak tahu apa yang disembunyikan oleh kita. Tapi ketika itu direncanakan, nah keluarlah apa yang disembunyikan itu. Itu makar disebutnya. Dan makar ini sudah jadi bahasa Indonesia kan? Itu ada bahasa Indonesia makar. Makar itu berarti sesuatu yang akan melabrak kepemerintahan yang sah. Itu makar. Hukumannya hukum mati itu. Ya di Indonesia. Karena nggak mau dia turun jadi presiden. Itu. Hukumannya berat. Ini makar juga begitu. Mereka bikin perencanaan untuk menghilangkan nyawa Nabi Isa alaihissalam. Lalu diutuslah seseorang. Karena Nabi Isa itu pada waktu itu ada di satu tempat, yang tempat itu sebetulnya rahasia. Cuman yang tadi itu Totianus tadi memberitahukan kepada Raja Romawi, akhirnya datang tentara yang banyak mengepung itu tempat. Nabi Isa ada di atas atap. Ketika itu di atapnya itu ada bolongan sedikit. Bolong sedikit atapnya itu. Hawariyin di bawahnya. Diutuslah seorang masuk ke dalam untuk memastikan adakah Nabi Isa di dalam. Dan kalau memang ada, disuruh dibunuh. Masuklah seseorang itu, yang ketika itu orang yang masuk itu adalah santrinya tadi itu, Tatianus tadi itu. Begitu sudah masuk, wa makarallah, Allah pun membuat tipu daya. Apa yang disebutkan wa makarallahnya? Orang yang masuk untuk membunuh Nabi Isa ini dirubah rupanya menjadi rupa Nabi Isa alaihissalam. Seketika itu dirubah dia. Berubah wujud, mukanya percis Nabi Isa alaihissalam. Mereka membuat tipu daya, sementara Nabi Isa pun diselamatkan oleh Allah. Allah pun bikin tipu daya juga. Masuk ke dalam situ. Begitu sudah masuk, ternyata Nabi Isa diangkat. Dalam ayat selanjutnya, idz qalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka. Nabi Isa diangkat. Dia keluar. Karena enggak ketemu dengan Nabi Isa, dia keluar. Begitu dia keluar, wujudnya kan wujud Nabi Isa. Akhirnya mereka tangkap dia. Ini Isa. Tangkap dia, tangkap sudah. Kata dia, bukan aku nih, bukan Isa, aku Totianus yang kalian tadi suruh masuk. Kalau engkau itu bukan, mana kawanku? Kawanku mana? Ini kawanmu, bukan kau Isa. Kalau engkau Isa, mana kawanku? Kata dia, aku bukan Isa, aku kawanmu. Kalau begitu, mana Isa? Diputar-putar tuh di situ. Akhirnya tidak mau tahu, karena dia itu sudah terbukti wujudnya Nabi Isa. Mereka tangkap, mereka bawa. Akhirnya dialah yang disalib. Dia yang disalib, dia yang dibunuh akhirnya itu. Nabi Isa-nya kemana? Idz qalallahu ya Isa. Nanti penjelasannya Nabi Isa diangkat. Itu insyaallah. Ya. Masya Allah. Begitulah cara Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabiullah Isa alaihissalam. Jadi sampai kapanpun sebetulnya nggak bakalan bisa yang namanya
untuk merogahala atau mencelakakan nabi-nabi itu nggak bisa. Memang Allah sudah berkehendaknya seperti itu. Saya kira cukupkan dulu nih. Doakan mudah-mudahan ulun cepat sembuh nih. Enak juga nih baca gini ya. Banyak. Hadanallahu hayyakum ajma'in khudmah safa wa damaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.